Masih sakit lukanya? Tanyaku pada Pak Daren yang saat ini sedang duduk di sofa bersama Kimi. Kimi nampak anteng menonton kartun kesayangannya. Di televisi, Pak Daren menoleh ke arah kanan guna menatapku yang sedang berdiri di dapur. Aku memindahkan pesanan GoFood kami yang barusan datang dengan telaten. Mbok Sarmi lagi sakit dan tidak bisa ke rumah dulu. Jadi karena Pak Daren juga masih dalam proses penyembuhan lukanya jadi dia tidak bisa memasak dulu untuk kami. Padahal aku pengen banget masakin kamu Pak, biar dapat pahala banyak gitu loh. Gak usah. Iya kamu dapat pahala, tapi nanti saya yang cepet-cepet ke surga kalau kamu yang masak. Aku mencebik kesal sembari melempar kardus bekas makanan itu ke sampah dengan keras. Kakiku berjalan cepat ke depan sofa dengan membawa piring berisi nasgor seafood dari restoran paling terkenal di negara ini. Kutaruh piring itu di meja depan sofa yang diduduki Pak Daren dan Kimi. Karena masih kesal dengan ucapan Pak Daren tadi, aku sedikit membanting pelan piring itu di atas meja sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. Pak Daren berjengit kaget saat mendengar suara piring itu. Dia pun mendongak menatapku dengan diam. Aku pun melengos dan hendak kembali ke dapur untuk mengambil makanan untuk Kimi. Setelah mengambil makanan itu aku pun duduk di sebelah Kimi dengan memegang piring kecil berisi makanan Kimi. Dengan telaten kusuapi makanan itu ke mulutnya, tapi karena dia terlalu fokus menonton televisi jadi dia ogah-ogahan buat membuka mulutnya. Aku berdecak kesal, Kimi buka mulutnya, makanannya itu dikunyah jangan cuma didiamin gitu aja. Pak Daren melirikku dengan helaan nafas panjangnya. Tangannya bergerak mengambil remote guna mematikan televisi itu. Kimi menatap Pak Daren dengan kesal, matanya berkaca-kaca hendak menangis. Dan benar saja dia pun akhirnya menangis keras dan turun dari sofa guna menghentak-hentakkan kaki kecilnya di lantai. Dia menangis semakin keras dan makanan yang tadi kusuapi di mulutnya itu berjatuhan di lantai. Pak nyalain lagi televisinya, pekikku sembari memukul lengan kekarnya. Pak Daren segera menyembunyikan remote itu di belakang tubuhnya yang besar. Ish siniin, dia tantrum itu loh Pak. Nampak Kimi nangis sembari terlentang, tak lupa kakinya bergerak layaknya helikopter muter-muter. Biarin aja nanti kalau capek juga berhenti nangisnya. Biar dia tahu kalau gak semua kemauan dia harus dituruti, abaikan, biarin emosinya keluar semua. Ucap Pak Daren bijak sembari menyendok nasgor di piring itu ke bibirnya. Aku terdiam dan meresapi ucapannya yang ada benarnya itu. Saat aku diam membeku menatap Kimi yang tantrum, di lantai, Pak Daren menarik pinggangku untuk mendekat ke arahnya. Bahu kananku bersentuhan dengan bahu larinya karena duduk kami yang terlalu rapat. Bahkan suara helaan nafasnya yang berat juga terdengar di telingaku karena duduk kami yang terlalu rapat ini. Aku menoleh ke kanan menatap wajahnya yang datar itu sedang sibuk menyendok nasgor lagi di piring. Tak lama sendok berisi nasgor itu digerakkannya ke arahku. Buka mulutmu, perintahnya dingin sembari menatapku lekat. Aku berdeham, lalu membuka mulut dan menerima suapannya itu. Cepat-cepat aku mengunyah nasgor itu sembari bergerak memberi jarak duduk kita. Jangan berani-berani bergerak atau saya buat kamu duduk di pangkuan saya, gumamnya pelan dan mengintimidasi. Mata sipitnya beralih menatapku tajam, aku pun segera menggeser lagi tubuhku untuk mendekat pada tubuh besarnya. Pak Daren segera menyendok lagi nasgor itu untuk disuapkannya padaku, tapi aku menahan pergelangan tangannya. Pak kamu yang sakit harusnya aku yang suapin kamu, kok malah kebalik gini. Saya sudah sembuh, udah jalan beberapa hari juga. Udah cepat buka mulutnya pumpung Kimi masih tantrum jadi kamu bisa makan. Biar aku makan sendiri, tolakku sembari mengambil alih sendok itu. Namun dengan cepat ditepis oleh tangan kiri Pak Daren. Buka mulutmu atau saya buka dengan cara saya sendiri. Desisnya mengancam sembari menatapku, tajam. Aku menggeleng cepat lalu menarik pergelangan tangannya itu guna meraup nasgor suapaannya itu. Gimana hasil penyelidikan? Sudah ketemu pelakunya? Tanyaku sembari mengunyah nasgor itu. Lalu Pak Daren bergerak melahap nasgor itu ke mulutnya dengan cepat. Dilanjut lagi dengan menyendok lagi untuk disuapkannya padaku. Sudah, dia cuma orang psikopat yang kebetulan ketemu kita. Jadi dia menusuk saya. Idi mana ada kayak gitu. Gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba nusuk pinggang orang gak dikenal, dikira lagi syuting drama apa ya. Cepetan bilang apa, yang terjadi sebenarnya Pak. Pak Daren menghela nafas panjang, dia menaruh sendok itu di atas piring.
Mata sipitnya itu menoleh ke kiri guna menatapku dengan tatapan dinginnya yang menusuk. Kamu bilang kemarin tidak akan memaksa saya berbicara apapun, sekarang kok beda lagi gini ucapannya. Ya kan aku gak expect bakal ada kejadian kayak gini, udah cepet cerita. Aku capek banget jadi istrimu pak, berasa kayak jadi pemain utama drama banyak banget cobaan hidupnya. Ya sudah kalau begitu tidak usah dibahas, malah jadi beban pikiran kamu. Hidup cuma sekali tidak usah. Terlalu dibikin ribet. Ya syukur deh cuma sekali, males juga ngulang hidup kayak gini lagi. Pak Daren mendelik mendengar ucapanku itu. Aku pun melengos dengan pura-pura melihat Kimi yang kini sedang tertidur dengan tengkurap di lantai. Astaga anak itu tidur dalam keadaan belum makan siang. Aku segera berdiri dan mengangkat tubuhnya itu untuk kupindahkan ke kamar. Aku sengaja menghindar dari Pak Daren karena malas berdebat lagi dengannya. Capek, dan nguras. Energi banget kalau berhadapan dengannya. Apalagi saat membahas hal-hal yang berat kayak tadi. Fiuh, ucapku lega sembari menutup pintu kamar menjadi setengah sehingga tidak tertutup penuh. Takutnya Kimi terbangun dan aku tidak terlalu mendengar ketukan pintunya itu saat tertidur. Kakiku berjalan ke lemari guna mengambil piyama tidur dan membawanya ke kamar mandi sekalian menggosok gigi. Rasanya ingin segera menidurkan tubuhku ke kasur yang empuk. Badanku rasanya mau rontok karena seharian mengurus rumah. Mulai dari mencuci piring, menyapu, mengepel, mengurus Kimi dan tak lupa mengurus Tutler berusia 38 tahun itu. Siapa lagi kalau bukan Pak Daren? Pak Daren yang saat ini sedang bersandar di kepala ranjang itu hanya memperhatikanku dengan diam. Mata sipinya menatapku dengan dingin. Tangannya yang tadi memegang ponsel itu berubah menjadi bersedekap dada. Aku pun menghiraukannya dan segera berlalu ke kamar mandi. Setelah berganti baju dan menggosok gigi aku pun bergerak cepat dan merebahkan tubuhku di kasur dengan keras. Aku mengerang lega saat tubuhku sudah sepenuhnya berada di kasur. Tidurlah yang nyaman, jangan tengkurap nanti dada kamu sesak. Peringat Pak Daren dingin sembari menarik salah satu lenganku. Aku menurutinya dengan merubah posisiku menjadi terlentang. Maaf, ucapnya tiba-tiba. Aku pun membuka mata lebar dan mendongak untuk menatapnya. Pak Daren yang bersandar di kepala ranjang itu menundukkan pandangannya padaku dan menatapku dalam hening. Maaf untuk semuanya, apapun yang membuat kamu bertanya-tanya. Sahutnya cepat. Gwencana, kalau bapak gak bisa bercerita. Gak apa-apa, toh gak semua pertanyaan harus dijawabkan. Pak Daren terdiam matanya tetap menelisik wajahku dalam hening. Aku cuma minta satu hal, aku cuma mau pernikahan. Kita damai. Aku akan berhenti kepo, tapi Bapak bisa berjanji setelah ini tidak ada gebrakan lagi. Aku cuma ingin menjalani kehidupan normal seperti orang lainnya Pak. Pak Daren tersenyum tipis, dia beringsut dari duduknya dan merengkuh badanku untuk dipeluknya erat. Bibirnya bergerak menciumi ujung kepalaku beberapa detik. Lalu dia melepas ciuman itu dan menaruh dagunya di ujung kepalaku. Tangannya bergerak semakin mengeratkan pelukan kami. Ya Prisil saya janji. Mama endong, ucap Kimi dengan cadel sembari menarik-narik dasterku. Aku mengernyitkan alis bingung mencerna ucapannya. Endokkah? Dia mau makan telur. Kimi mau telur. Nanti mama gorengin ya, sebentar mama siapin bekal buat papahmu dulu ya sayang. Kimi mengerucutkan bibirnya, lalu dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Tangannya masih menarik-narik dasterku. Dia minta gendong, kenapa malah merembet ke endok dea Pak? Daren tiba-tiba nimbrung, badan tegapnya sudah memakai setelan kemeja putih dilapisi jas hitam yang membentuk tubuh tegap dan kekarnya dengan apik. Dia berdiri di sampingku dengan mencomot risol mayo yang ada di meja makan. Tanganku berhenti mengemas bekal untuk Pak Daren itu dan memfokuskan perhatianku pada Kimi. Oh gendong, gumamku sembari sedikit menunduk, guna menggendong badan gembul Kimi. Tapi secepat kilat Pak Daren mengambil alih Kimi yang ada di gendonganku. Kimi mulai sekarang tidak boleh minta gendong mama ya, kalau minta gendong sama papa atau mbok Sarmi saja, oke. Ucap Pak Daren sembari menatap lekat Kimi. Kimi memberengut dengan wajah seakan tidak suka dengan ucapan Pak Daren itu. Aku tertawa kecil, halah papa Kimi masa ngerti sama ucapanmu itu. Kap, suara nyaring Pak Daren mengecup pipiku dengan kilat. Aku melotot horor sembari memukul lengannya yang keras itu. Ada Kimi, itu bibirnya dikondisikan dulu kenapa? Dumelku kesal sembari kembali mengemas bekal. Untuk dibawanya ke kantor.
Salah sendiri panggil Pak. Kemarin kita kan sudah sepakat untuk memanggil Papa dan Mama lagi kayak dulu. Astaga aku lupa. Jangan lupa susu dan vitaminnya diminum, jangan makan pedes-pedes. Jangan capek-capek, jangan gendong Kimi dulu. Aku menghela nafas panjang mendengar ocehan panjangnya. Sejak aku periksa beberapa hari yang lalu ke dokter kandungan dan dinyatakan positif hamil, sikap overprotektif Pak Daren kambuh ugal-ugalan. Iya siap, wes ndang berangkat. Udah mau jam 8 ini loh. Pak Daren menurunkan Kimi saat anak itu bergerak resah ingin turun melihat Mbok Sarmi datang. Dia segera berlari dan memeluk Mbok Sarmi. Mbok Sarmi tersenyum menatapku dan Pak Daren, lalu beliau segera menggendong Kimi dan membawanya ke tempat bermainnya. Saat sibuk memperhatikan Kimi dan Mbok Sarmi, Pak Daren tiba-tiba merengkuh badanku untuk duduk di atas pangkuannya. Astaga aku bahkan tidak sadar Pak Daren sudah duduk di kursi. Mataku meneliti penampilannya, lalu dahiku mengernyit saat melihat leher kemejanya tidak terdapat dasi hitamnya. Dasinya mana? Katanya mau meeting penting dan wajib berpakaian rapi. Tanyaku sembari menatap wajah tampannya. Pak Daren merogoh saku jasnya lalu mengeluarkan dasi itu. Aku langsung menyambarnya dan memakaikannya dengan telaten. Pak Daren menatapku dengan lekat saat aku memasangkan dasi di lehernya. Jarak yang terlalu dekat ini membuatku bisa merasakan hawa panas nafasnya yang menerpa wajahku. Selesai, pekikku sembari bersiap turun dari pangkuannya. Namun Pak Daren menahan pinggangku untuk tetap duduk di pangkuannya. Lalu matanya menatapku dalam. Aku gelagapan dan berusaha menghindari tatapannya. Tangan panjangnya bergerak mengelus perutku. Pak Daren hanya mengelus sebentar, lalu mencium perutku yang belum terlalu buncit itu. Aku menegakkan badanku karena terasa asing dengan perlakuan ini. Matanya beralih menatapku lekat. Terima kasih sudah mau mengandung anak saya lagi mah, dan terima kasih juga sudah mau tetap di sini bersama saya. Aku tersenyum tipis dan menganggukkan kepala. Bibirku terasa keluh untuk menjawab ucapannya itu. Jadi aku hanya diam dan mengamati perilakunya dengan mengatupkan bibirku dengan rapat. Saya janji akan menjaga kalian dengan baik, dan saya janji tidak ada gebrakan-gebirakan apapun lagi di pernikahan kita. Aku tersenyum, lalu mengangguk dan memeluk erat tubuh tegapnya. Pak Daren pun membalas pelukanku dengan erat, tangannya mengelus-elus punggungku pelan. Bibirnya mengecup puncak kepalaku dengan lamat. Ternyata ucapannya itu bukan hanya janji manis belaka. Pak Daren benar-benar membuktikan janjinya untuk menjaga kami dari gebrakan-gebrakan masalah. Apapun itu, kami hidup dengan damai layaknya suami istri pada umumnya. Karena terlalu damainya sampai tidak terasa sudah 7 bulan lamanya kami hidup tenang. Ah bicara hidup tenang kenapa aku tiba-tiba takut. Dengan Ain, Kak Prisil, hadu cantik banget humil ini. Puji Saras adek Pak Daren sembari memelukku dan Cipika Cipili. Saras memelukku dengan sedikit menjaga jarak aman, mengingat bahwa perutku sudah buncit. Maklum, sudah 7 bulan. Saras melepaskan pelukan itu, lalu dia menarik tangan perempuan cantik yang datang bersamanya. Ah kenalin ini Sekar Kak, dia teman kerjaku dulu sekarang udah resign sih. Ucap Saras, memperkenalkan temannya yang sangat cantik itu. Wajahnya tipe kalem, ala-ala gadis Jawa. Aku tersenyum, lalu mengulurian tangan pada perempuan itu. Prisil, kakak iparnya Saras. Saya Sekar teman kerja Saras, salam kenal ya Kak maaf saya ikut ke sini kebetulan dipaksa Saras, aduh. Pekiknya kencang sembari melepas jabatan tanganku dengan cepat. Dia mengelus pinggangnya yang dicubit Saras. Enak aja, aku gak maksa ya. Kamu aja yang mau ikut. Kilas Saras tidak terima. Aku hanya tertawa kecil melihat interaksi mereka. Lalu, Sekar menatapku dengan senyuman kikuk lalu matanya beralih menatap lurus dengan pancaran terkesima. Aku pun mengikuti arah pandangannya dan melototkan mataku saat melihat arah pandangnya itu. Dia melihat Pak Daren. Jangan bilang dia tertarik sama suamiku. Gila, wah gak bisa dibiarin. Puk, suara geplakaan nyaring Saras pada kepala temannya itu terdengar renyah sekali. Refleks itu dilakukan saat melihat temannya sedang mengagumi ketampanan Pak Daren. Ya siapa sih yang gak terpikat sama Pak Daren sejak pandangan pertama. Bego, itu kakak Kukar, dia sudah nikah. Istrinya di depanmu ini loh. Yang mau kujodohkan sama kamu bukan dia. Teriak Saras kesal sembari memukuli lengan temannya dengan brutal. Aku mengernyitkan alisku, jodohin.
Kamu mau jodohin temenmu sama siapa Ras? Saras tersenyum geli, sama Paman Damar hehehe. Aku mendelik kaget mendengar jawabannya. Ya gimana gak kaget, Paman Damar yang dimaksud Saras adalah adik bungsu Mama Padaren. Ya sih dia memang lagi sendiri, tapi masalahnya dia kan duda. Mana umurnya 40 tahunan. Ras, kamu serius mau jodohin Paman Damar sama temenmu? Umur mereka apa tidak terlalu jauh? Paman Damar kan umurnya 40-an. Saras semakin tertawa kencang, "Hade kak, asal kakak tahu aja temanku ini ya sudah tua kok. Dia umur 24, jalan mau 25. Tapi kayaknya jaraknya sama deh kayak kakak sama Mas Daren." Ah iya juga sih, bisa-bisanya aku berkomentar seperti itu padahal jarak umurku dan Pak Daren sangat jauh. Ya gimana yang tua lebih menggoda? Apalagi tampan dan kaya raya seperti Pak Daren, siapa yang tidak kepincut coba? Ha iya juga sih, maaf banget kakak emang kadang lupa daratan. Sahutku dengan merasa bersalah, sekaligus malu. Mah, powerbank papa kok tidak ada? Tanya Pak Daren yang tiba-tiba nimbrung dan mendekat ke arahku. Aku menghela nafas berat, heran banget apa-apa selalu lupa taruh di mana. Kayaknya kalau hidungnya gak nempel juga lupa deh naruhnya. Padahal aku selalu mengingatkannya untuk lebih hati-hati menyimpan barangnya. Kamu taruh mana loh pah? Kebiasaan deh pelupa. Kalau papa ingat ya tidak tanya kamu loh mah. Deham Saras. Pak Daren mengalihkan tatapannya padaku dan beralih menatap Saras beserta temannya itu dengan tatapan dinginnya. Paman Damar kemana mas? Tanya Saras. Pak Daren mengedikkan bahunya, tidak tahu. Ayo mah bantu papa nyari powerbank dulu, keburu acaranya dimulai. Pak Daren menarik lenganku untuk berjalan, mengikutinya. Dia seakan tidak memperdulikan adiknya beserta temannya itu. Aku tersenyum kikuk dan pamit ke Saras dan temannya itu lalu mengikuti Pak Daren ini. Hadeh, ada-ada aja emang kelakuan balita ini. Balita, bapak-bapak di bawah 50 tahun. Ya, sekarang memang sedang ada acara tingkeban. Untuk kehamilanku, dan semua keluarga Pak Daren maupun keluargaku berkumpul di rumah. Untungnya acara ini berjalan dengan lancar. Meskipun Bude Darti harus absen tidak datang karena sedang berada di penjara karena ulahnya sendiri itu. Seusai acara ini kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah sembari berbincang-bincang. Aku duduk di sofa, dengan Pak Daren, tapi dia sedang ke kamar mandi katanya mau pop. Hade ada-ada aja emang kelakuan ajaibnya. Nduk, terima kasih banyak ya sudah mau bersabar sama Daren. Terima kasih juga sudah mau bertahan dengannya setelah semua drama kemarin-kemarin.